Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberkati Tuhan dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 24, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Teks asli dari ayat 13 sebenarnya tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kedua murid itu adalah murid Yesus. TBLAI menginterpretasi perkataan duo ex auton, dua orang dari mereka, dengan dua orang dari murid-murid Yesus. Mungkin juga yang dimaksudkan dengan mereka di sini adalah para pengikut Yesus. Kalaupun diinterpretasi sebagai murid-murid Yesus, murid-murid Yesus ini harus dibedakan dari ke-11 rasul. Karena di ayat 33 dikatakan bahwa kedua orang ini kembali ke Yerusalem dan menemui ke-11 murid atau ke-11 rasul. Menurut Lukas 24 ayat 18, salah satu dari kedua orang itu adalah Kleopas. Menurut spekulasi beberapa ahli, Kleopas ini dihubungkan dengan Klopas yang disebut dalam Yohanes 19 ayat 25. Namun tidak ada bukti yang jelas bahwa Kleopas ini adalah Klopas. Beberapa ahli yang lain juga tidak sepakat bahwa Klopas ini sama dengan Kleopas. Kedua orang ini dikatakan pergi ke sebuah desa yang jauh yang jaraknya sekitar 60 km dari Yerusalem. Nama dari desa ini adalah Emmaus. Emmaus ini berada di wilayah Galilea dan jaraknya kira-kira 1,6 km dari Tiberias. Tidak ada kejelasan mengapa mereka pergi ke Emmaus. Mungkin saja mereka memiliki kepentingan tertentu di Emmaus. Tetapi ada penafsir yang mengatakan bahwa berdasarkan apa yang mereka percakapkan selama dalam perjalanan, mereka mungkin meninggalkan Yerusalem karena kekecewaan mereka setelah peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Dan peristiwa ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi mungkin saja mereka kembali ke Emmaus yang menjadi asal mereka atau menyepi di Emmaus untuk mengatasi perasaan kecewa mereka. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa perjalanan ke Emmaus adalah sebuah perjalanan metafora iman. Para murid berjalan menjauh dari Yerusalem yang melambangkan keraguan dan keputusasaan. Di ayat 14 dikatakan bahwa kedua orang ini berbicara satu dengan yang lain. Lukas mengatakan bahwa mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Pernyataan ini sangat umum. Tidak ada rujukan spesifik yang menunjuk kepada topik tertentu dari pembicaraan mereka. Di ayat 18-24, barulah menjadi jelas apa yang sebenarnya sedang mereka percakapkan, yaitu berkaitan dengan kematian dan tidak dijumpainya mayat Yesus di dalam kuburnya. Karena mereka belum mengetahui tentang kebangkitan Yesus. Di ayat 15 selanjutnya dikatakan bahwa ketika mereka sedang bercakap-cakap dan berdebat satu dengan yang lain, atau mungkin juga sedang berselisih pendapat, dari kata suseteo, Yesus datang mendekati mereka. Penggunaan kata suseteo dapat diartikan bahwa mungkin saja mereka ini tidak memiliki pendapat yang sama sehingga mereka berdebat atau juga berselisih pendapat terkait dengan masalah yang mereka bicarakan. Di tengah-tengah perdebatan tersebut atau di tengah-tengah kebingungan dan ketidakpastian pikiran mereka, Yesus mendekat dan berjalan bersama mereka. Kata engitso yang di ayat 15 diterjemahkan dengan mendekat, dalam perjanjian baru sering menggambarkan sebuah kedekatan, bahkan juga dihubungkan dengan kehadiran Allah. Sementara itu kata sumporeo omai di ayat 15 secara harfiah berarti melakukan perjalanan atau juga berkumpul bersama. Narasi ini adalah ekspresi relasi iman orang percaya
dengan Yesus Kristus. Lukas ingin menyampaikan pesannya bahwa di saat orang percaya mengalami persoalan, memiliki ketidakpastian atau kebingungan dalam menghadapi masalah yang ada, Allah hadir dan berjalan bersama dengan orang percaya di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Sayangnya, sebagaimana yang disampaikan dalam narasi ini, di ayat 16 khususnya, sebagaimana kedua orang ini, orang percaya juga sering tidak bisa melihat kehadiran Tuhan di tengah perjalanan dan pergumulan mereka dengan masalah yang mereka hadapi. Kata epignomai dari epiginosko, yang di ayat 16 diterjemahkan dengan mengenal, secara harfiah berarti mengetahui dengan tepat atau benar-benar mengenali. Epiginosko juga bisa berarti mengarahkan perhatian kepada sesuatu. Pengenalan ini juga sering dihubungkan dengan kedekatan relasi atau hubungan pribadi. Itulah mengapa baru nanti di ayat 31, mereka mengenal Yesus karena mereka mengenal Dia dari tindakannya yang menggambarkan kedekatan relasi mereka dengannya. Jadi, me epignomai dapat diartikan bahwa mereka tidak mengetahuinya dengan tepat atau tidak benar-benar mengenalinya, atau mereka tidak sungguh-sungguh mengarahkan perhatian mereka kepadanya. Ini juga sering dialami orang percaya dalam menghadapi masalah. Orang percaya sering lebih mengarahkan perhatiannya atau lebih memusatkan perhatiannya pada masalah yang dihadapinya dan tidak mengarahkan pikirannya atau perhatiannya kepada Tuhan. Karena itu orang percaya tidak mengetahui bahwa sebenarnya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Mereka tidak bisa mengenal Yesus karena mata mereka dihalangi. Dalam ayat 16 dikatakan bahwa mereka tidak bisa mengenal Yesus karena mata mereka dihalangi. Teks bahasa Yunani dari ayat 16 ini dapat juga diterjemahkan mata mereka ditahan untuk tidak mengenali Dia. Kata ekratunto dari krateo dapat berarti menahan, mencegah, atau mengekang. Maknanya menekankan kekuatan eksternal atau kekuatan yang dari luar yang menghalangi para murid untuk mengenali Yesus. Ada ahli yang mengatakan bahwa ada campur tangan ilahi dalam situasi mata mereka yang terhalangi ini. Namun ada juga yang mengatakan bahwa yang menghalangi mata mereka adalah pikiran atau pandangan mereka sendiri tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kekecewaan mereka terhadap peristiwa yang dialami Yesus dan pikiran mereka yang belum bisa menerima kenyataan bahwa Yesus sebenarnya sudah bangkit membuat mata mereka ditahan untuk benar-benar mengenali Yesus. Namun Lukas juga ingin mengajarkan orang percaya bahwa selama kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang Allah dan karyanya dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengenal Allah yang hadir dan mau menolong kita di tengah-tengah persoalan atau kesulitan yang kita alami. Cara berpikir kita yang sering membatasi wujud kehadiran Allah serta tindakannya dan karyanya lah yang membuat kita tidak melihat kehadiran dan karya Allah dalam hidup kita. Di ayat 17 diceritakan bahwa Yesus kemudian mengambil inisiatif dengan menanyakan mereka apa yang sedang mereka percakapkan sementara mereka berjalan. Yesus mengambil inisiatif untuk berdialog dengan mereka. Yesus ingin agar mereka mengungkapkan pikiran dan juga perasaan mereka secara terbuka. Namun Lukas mengatakan bahwa merespons pertanyaan Yesus, kedua orang ini malah berhenti dan berdiam diri dengan wajah sedih. Kata skutropoi dari skutrofos secara harfiah berarti wajah suram atau wajah sedih. Skutrofos juga sering menunjuk kepada ketegangan dan pergumulan. Skutrofos memperlihatkan kondisi emosional kedua orang tersebut. Kondisi emosi mereka sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka dengan peristiwa Yesus. Berdasarkan penjelasan dalam Lukas 24 ayat 20-24, kita bisa melihat bahwa kedua orang ini bukan hanya sedih, tetapi juga kecewa merespons peristiwa Yesus itu. Jadi, melalui pertanyaannya, Yesus ingin agar mereka jujur
mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Dalam kehidupan beriman kita, Allah juga ingin agar kita bersikap jujur terhadap setiap pikiran dan perasaan kita ketika mengalami persoalan hidup. Bahkan kita diminta untuk terbuka atau jujur terhadap setiap pikiran dan perasaan kita tentang Allah. Hanya dengan begitu, kita akan benar-benar ditolong dan menolong diri kita sendiri untuk keluar dari pikiran dan perasaan yang membelenggu kita dan yang membuat kita tidak bisa melihat karya pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk lebih memahami firman Tuhan ini dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita.